Universitas Islam Negeri Salatiga, salah satu perguruan tinggi negeri berbasis Islam yang terletak di kota Salatiga. Sebuah kampus yang membekali kami dengan ilmu serta menanamkan nilai pengabdian kepada masyarakat. Melalui program pengabdian masyarakat, kami hadir langsung di tengah masyarakat, belajar, berbagi, dan berkontribusi nyata. Inilah kami. Saya Ahmad Najib dari program studi Akidah Filsafat Islam. Saya Salma Latifah Mufti dari program studi Ekonomi Syariah. Saya Nepa Rahma, program studi Ekonomi Syariah. Saya Ulan Indah dari program studi Ekonomi Syariah. Saya Khairul Cahyo Samudro, program studi Ekonomi Syariah. Saya Ulul Fatih dari program studi Ekonomi Syariah. Saya Fitura Anissa dari program studi Perbankan Syariah. Saya Manisa Rasita dari program studi Perbankan Syariah. 8 mahasiswa, 8 cerita, namun satu tujuan. Bersama masyarakat Desa Kedung Rejo, kami berkomitmen menjadikan pengabdian ini sebagai pengalaman yang tak terlupakan. Setiap perjalanan selalu membawa cerita, dan setiap cerita selalu meninggalkan jejak. Inilah kisah kami, mahasiswa yang datang bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk mengabdi. Di desa bernama Kedung Rejo, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, dengan populasi kurang lebih 5.078 penduduk yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Sebuah desa yang tenang, penuh keramahan, dan menyimpan potensi besar di balik kesederhanaannya. Kedung Rejo dianugerahi kelimpahan sumber daya alam, tanah yang subur mendukung hasil pertanian berupa singkong, jagung, pisang, dan sayuran yang menjadi komoditas utama. Air dari waduk sumber desa menjadi penopang bagi pertanian sekaligus kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, potensi perikanan dan hasil peternakan menambah kekayaan ekonomi masyarakat. Saat pertama kali tiba, kami disambut dengan senyum tulus masyarakat. Rasa canggung berubah menjadi hangat karena kami diterima bukan hanya sekedar tamu, melainkan bagian dari keluarga besar desa ini. Hari-hari awal kami isi dengan pengamatan, mendengar, bertanya, dan belajar. Kami mencoba memahami apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat agar setiap program yang kami jalankan bukan hanya seremonial, tetapi bermanfaat, nyata, dan berkelanjutan. Dari sinilah perjalanan pengabdian ini bermula. Kami dari PPM 159 UIN Salatiga memiliki 4 bidang program kerja: bidang keagamaan, bidang administrasi keuangan, bidang sosial dan pembangunan, dan yang terakhir bidang pemberdayaan dan perekonomian. Kegiatan bermula dari pengajian dan perkenalan dengan masyarakat. Kemudian, pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, kami hadir bersama anak TPA mengajarkan huruf hijaiyah, praktik wudu, dan tata cara sholat. Sebuah langkah kecil namun penuh arti untuk membentuk generasi Quran masa depan. Serta di setiap pekan pada hari Kamis dan Jumat, kami melakukan pendataan rumah warga yang kondisinya kurang layak huni. Tujuannya supaya bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan perbaikan sehingga warga bisa tinggal di rumah yang lebih nyaman dan layak. Pada Sabtu 26 Juli 2025, kami melakukan program edukasi keuangan. Melalui program kerja ini, kami membimbing ibu-ibu desa Kedung Rejo belajar cara mengelola keuangan rumah tangga, dari mencatat pemasukan, mengatur pengeluaran, hingga menabung, agar tercipta keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri. Berlanjut pada kegiatan perekonomian UMKM, kami membantu pengembangan UMKM dengan memberikan pelatihan digital marketing. Melalui pelatihan ini,
Pelaku usaha diajarkan cara memasarkan produk secara online agar bisa menjangkau pasar lebih luas dan meningkatkan pendapatan. Kami dari mahasiswa UIN Salatiga membuat inovasi baru dengan mengembangkan produk yang berbahan dasar singkong, jagung, dan ikan. Hingga waktu yang tak terasa tiba. Keluh kesah saat merangkai kisah, kami mulai menjadi haru yang menggentarkan kalbu, karena perpisahan telah tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari perwakilan kelompok KKN 159 Salatiga mau bertanya kepada Bapak Lurah. Satu pertanyaan, Pak. Menurut Bapak sendiri, bagaimana dengan pemerintah desa terhadap pengembangan UMKM? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik KKN dari Salatiga. Kami dari pemerintah desa untuk UMKM di sini desa memfasilitasi sarana dari PKK dan sebagainya, fasilitas pelatihan dan penganggaran seadanya semampu dari kemampuan desa dari Kedungrejo. UMKM sebenarnya di Kedungrejo itu potensinya banyak, cuman penggalian potensi itu bukan istilahnya orang yang tahu. Makanya kami selama ini masih cari-cari apa yang dengan kami yang ada di Kedungrejo. Tapi selebihnya kami tahu dari UMKM yang terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kurang lebih tadi jawaban dari Pak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Selamat sore. Ini dengan siapa ya? Dengan Ibu Yanti. Di sini sebagai pelaku UMKM di Sabtu ya. Iya, Mas. Sebelumnya saya mau tanya, apa kendala dan tantangan yang dialami Ibu selaku pelaku UMKM di bidang Kedungrejo ini? Kalau untuk kendala UMKM ini yaitu antara lain keterbatasan modal, terus pemasaran yang sempit, serta kurangnya pengetahuan soal market ya. Kesan dan pesan dari KKN UIN Salatiga. Kalau untuk kesannya ya KKN dari UIN ini anak-anaknya selalu aktif dalam mengikuti semua kegiatan yang ada di desa ini. Selalu mengikuti program yang ada seperti kayak di Karang Taruna, di pengajian, di PKK, gitu. Ya seperti itu, aktif Mbak. Kalau pesan buat KKN UIN Salatiga apa Bu? Ya semoga anak-anak KKN bisa lebih maju lagi, lebih sukses, dan bisa tercapai semua cita-citanya. Itu aja. Siap Bu. Ya.